Pertama lurah itu bilang pocong, teriak pocong. Saya lihat tuh nggak bisa apa-apa, cuma saya pingsan. Pokoknya tahunnya itu saya pagi-pagi dibangunin kepala desa itu ada di pinggir jalan Pantura di samping pintu tutupan kali. Diletak di pinggir jalan Pantura itu. Saya di situnya, motor di pinggir jalan Pantura, saya di pas. Petani saya itu di Pantura itu banyak kejadian-kejadian yang horor, banyak orang kecelakaan dan gentayangan atau mengganggu warga-warga setempat. Jalur Pantura itu. Jalur Pantura itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Kepso. Gimana kabar teman-teman di rumah? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih salah satu tamu jauh. Ya betul. Dari Probolinggo, salah, maksudnya Indramayu, Jawa Barat. Nah, kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar, beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Siap. Siapa namanya Bang? Arif. Bang Arif. Iya. Nah, by the way Indramayu di mana Bang? Losarang ya bang. Losarang. Losarang. Oke, siapa dong Bang warga Indramayu? Salam buat keluarga juga lah biar sehat-sehat selalu. Amin. Kita terima kasih baik Bang Arif ya, jauh-jauh Indramayu datang ke sini buat berbagi pengalaman buat teman-teman di rumah. Tahun berapa kejadiannya kalau udah tahu Bang? Kalau untuk tahunnya 2014. 14 ya. 2014. Masih hangat berarti sob. Oke, tahu Bang Arif ya. Siap. Sebelum bertanya ceritanya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang, kisah pengalamannya nih? Awalnya saya itu pengangguran lah bang. Oke. Ketika saya menganggur, mungkin tetangga saya itu kasihanlah sama saya. Pas itu sekitar habis dohar lah, tetangga saya itu pulanglah dari sawah. Rip nganggur enggak katanya. Oh iya saya nganggur. Emang kenapa Bapayan? Saya bilang. Mau enggak ikut saya kerja? Kerja apa? Saya bilang Bapayan. Bantu-bantu saya di sawah. Lah tugas saya ini apa? Saya bilang saya kan nggak bisa tani. Saya itu nggak bisa tani saya bilang. Terus enggak, kamu bantu-bantu saya aja, paling saya suruh-suruh lah. Pertama karena kamu belum ngerti, ikut saya aja lah, ntar disuruh-suruh aja lah. Oh ya udahlah. Terus kapan nih mulai berangkat? Kalau untuk sementara ini awal pertama habis maghrib ya katanya. Ketemu di mana Bapayan? Ntar saya jemput karena kamu kan belum ada motor. Dijemputlah pakai motor Karisma dia itu. Papayan ini siapa nih Bang? Tetangga. Oh tetangga. Iya, kalau saya itu nyebutnya itu Bapak Ayan. Karena orang tua dari saya manggil Bapak. Bapak Ayan itu. Dibawalah habis maghrib. Dibawalah ke sawah itu, namanya itu Pugar. Dari rumah saya itu nggak jauh. Cuman hanya berapa menit lah, paling nggak lamanya kurang lebih 5 menit. Cuman nyebrang jalan Pantura, udah langsung ke lokasi. Nah, habis itu di situ udah kumpul, udah ada Pak Lurah sama kepala desa di situ. Karena Pak Lurah itu kalau di kampung saya itu wakilnya kepala desa. Kalau nama di kampung itu kepala desanya itu Kubu. Oh, jadi kalau lurah itu malah wakilnya. Walah wakilnya. Kalau di kota itu kan lurah itu kan kepala desa atau kades kan. Kalau di kampung saya itu Pak Lurah itu wakilnya Pak Lurah. Jadi wakilnya kades. Tadi nama kadesnya itu Kubu. Ya. Nah, ketika kumpul di situ saya disuruhlah ambil papan. Rip kamu ambil papan kata Pak Lurah. Oh siap. Di mana? Saya bilang. Di Empang itu namanya letter L. Ada Empang itu namanya, dibilang letter L itu emang bentuknya L, gede gitu Empangnya. Makanya dinamanya terkenalnya Empang letter L karena bentuknya L. Ambillah saya di situ. Nah, ketika saya balik lagi mau ke lokasi tersebut itu nggak ketemu. Nggak ketemu apa nih? Nggak ketemu jalannya. Jadi dari perapatan ini di letter L itu kan perapatan. Bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sini lah. Itu perapatan. Itu mau ke aturan kan
arah aturan belok ke kanan ke arah Kepugar itu kita dapatnya ke pengeboran lagi lurus. Balik lagi saya cari jalan gak ketemu, balik laginya ke perapatan lagi. Jam berapa itu? Sekitar jam 8 sampai 9 lah. Malam. Nah balik lagi, begitu lagi, ke ujung lagi gitu loh. 3 kali, udah nyampe perapatan lagi, saya baca bismillah. Ketika saya baca bismillah, saya jalan lagi, dengan sendirinya motor berbelok sendiri. Motor belok sendiri? Belok sendiri. Dengan sendirinya, setangnya itu tiba-tiba terarah sendiri gitu loh. Dengan sendirinya ketika saya baca bismillah 3 kali, ketika 3 kali kita bolak-balik tempat tersebut. Pak Lurah ngomong, dari mana cuman ngambil itu aja, cuman dekat nggak nyampe-nyampe, nggak tahu saya bilang. Kalau bahasa orang Jawa itu kena oyot mingmang. Oyot? Mingmang. Apa tuh? Jadi kayak orang kesirep gitu loh. Bolak-balik itu doang. Itu bahasa orang Jawa, saya itu terkenalnya oyot mingmang. Nah, habis itu barulah kita bekerja. Nyebur ke sawah kan, pasang spiral kan, dikasih patok kayu kanan kirinya biar nggak lari gitu loh. Kasih patok, kasih papan apa, biar nggak tersumbat sampah ataupun tanah lumpur gitu loh. Nah ketika itu ya biasa-biasa aja lah. Nah ketika keempat hari kemudian barulah saya menemukan itu sosok wanita kecil. Gimana tuh awalnya tuh? Awalnya itu pas saya itu berdua, bapak yang bagian menyisirin air, saya bagian mesin. Anak saya masih muda, engkol dong. Kalau untuk masalah jamnya itu sekitar jam 11 malam itu di arah ke setengah 12 lah. Karena kalau sore itu, karena udah dilihat, oh ini airnya ini udah ada, ntar kapan lagi nih keringnya baru kita isi lagi. Kalau sore memang udah diisi, setiap sore itu. Jadi kalau sore itu memang petaninya langsung, nggak kita bagiannya malam. Nah habis dari situlah, mesin itu tiba-tiba mati. Saya tanyalah ke bapak, "Yan itu mati kenapa mesin?" Saya bilang, "Oh nggak tahu, coba dilihat aja yang lagi." Nggak mau nyala, sampai 5 kali saya capek duduk. Nah ketika duduk, bapak entah telepon siapa nggak tahu lah, tiba-tiba mungkin enggak ngadu ke lurah, entah ngadu siapa nggak tahu lah. Cuman tiba-tiba bapak ini tuh nyamperin saya, "Rip, kasihlah rokok gudang garam merah 1 batang." Di mana saya naruhnya bapak Yan? Ditaruhlah di bawah mesin. Ketika saya di bawah mesin, saya engkol lagi nyala. Nah habis itu saya duduk capek, saya capek itu. Nah ketika capek saya tengok ke sebelah kiri, di situ saya loncat. Itu ada sesosok anak kecil kurang lebih seumur 10 tahun, itu cuman ininya sobek. Di situ saya loncat, saya teriak sekencang-kencangnya. Saya bilang, "Tolong, Bapak Ayan ada setan." Nah, dari situ udah nggak apa-apa. Udah selesai sampai pagi, saya balik ke rumah. Terus kata Bapak, "Kapok enggak, Rip?" katanya. Saya bilang, "Insya Allah saya nggak kapok. Hayo terus," saya bilang. Karena saya nganggur, mau kerja apa lagi, mau nggak ada kerjaan. Itu Bang Mari pas ngeliat sosok anak kecilnya itu lama gak Bang? Itu kalau untuk durasinya itu sekitar 2 menit lah, agak lama. Karena dia itu nunduk, posisi begini, rambutnya agak panjang, itu pakaiannya kayak bentuk orang itu kayak orang zaman Belanda. Itu sekitar 2 menit. Awalnya pun saya melotot begini pun saya pertama awal diam dulu. Ketika duduk langsung saya teriak, "Tolong, Bapak Yan ada setan," saya bilang. Tapi dia ngeliat Bang? Siapanya? Si Pak Payan ini? Bapak Yan nggak tahu, Bapak Yan kan lagi nganuin air. Gitu. Nah, baru dia langsung berbalik nyamperin, "Kenapa? Saya tahu, dus. Dia kalau di sini jangan sembarang." "Oh, saya lihat biar aja." Udah, berisik. Udah paham dia ya? Udah paham. Nah, besok lagi dia pulang itu ya bilang, "Kapok enggak, insya Allah," saya bilang. "Hayo terus aja lah," saya bilang. Nah habis dari situ lagi, keesoknya, kalau untuk masalah suara itu tiap hari. Hehehe, atau apa itu tiap hari lah. Oh, suara ketawa. Lah saya itu kan tiap hari itu kan nongkrongnya di situ kan bareng-bareng, itu ada gubuk, itu di tengah-tengah empang. Sini sawah, sini sawah. Jadi empang sama sawah itu saling berdampingan gitu loh. Empang sawah di sini kayak jagung, apalah macam terong lah segala macam lah, itu kumpul semua di situ pertanian itu. Itu empang buat drainase atau buat empang ikan lele atau apa gitu? Macam-macam. Ada lele, ada gurame,
Ada apalagi namanya patin. Oh, jadi kayak ternak ikan Kayak juga. ternak, memang ternak. Oh, saya kira empang buat Bukan, peternakan. pertanian gitu. Di situ ada bawang juga, ada macam-macam lah di situ, ada pohon apa buah semangka, macam-macam lah di situ kumpul jadi satu lah. Di situ itu. Mungkin subur lah kampung saya itulah. Nah, dari situ berapa minggu kemudian saya hari Jumat jam 12 malam saya cuman berdua sama Bapak Yan itu yang bawa tetangga itu. Rip, kamu jebol di empang sana. Di situ udah ada ikannya, kata yang punyanya, udah kamu ambil aja airnya karena untuk ke sawah. Nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa, saya udah izin sama orangnya. Itu punya Pak Haji Tomo namanya itu. Siap Bapak Yan, siap. Nah, sebelum saya jebur itu saya lihat cahaya merah. Itu di atasnya pohon jagung. Di atas pohon jagung itu ada cahaya merah. Saya bilang, Bapak Yan itu apa cahaya merah? Udah biar aja. Udah berisik, diam aja lah. Pokoknya kamu lihat apapun, kamu cuma diam. Kok begitu Bapak Yan? Udah diam. Oke, habis itu saya itu jebur lah. Nah pas itu Bapak Yan yang bagian engkol. Rip kamu jebur, saya engkol. Siap, siap. Nah jebur, saya beres-beres dulu. Ntar dulu Bapak Yan, saya bilang beres-beres dulu. Ketika saya beres-beres, saya patok sana sini. Papan udah saya pasang, jangan sampai kesumpat dan sebagainya. Nah pas saya mau naik ke atas, itu saya lagi sambil begini-begini, itu ada entah apa, itu ngupet ke kaki gitu loh. Cuman bentuknya itu gede kayak ban. Saya kaget dong. Saya teriak, Bapak Yan ini apa? Saya bilang. Udah diam Rip, berisik. Dibilangin saya kasih tahu kalau ada apa-apa diam. Ya ini apaan? Saya bilang Bapak Yan. Nah Bapak Yan terus nyamperin, udah kamu berisik, kamu isap rokok mil 1 batang. Dikasihlah rokok saya 1 batang mil itu. Ketika rokok sambil berdiri itu masih posisinya. Tapi nggak ngelihat ada apa ya? Nggak tahu karena di bawah air. Oh, di air ya. Iya di dalam. Terus. Habis merokok, habislah 1 batang. Ketika habis 1 batang itu, dia dengan sendirinya lepas. Lepas, langsung saya lari naik ke atas. Wis lepas Rip, wis Bapak Yan. Itu bahasa Jawa kan. Iya. Udah naik. Naik saya. Naik, saya lihat pakai senter, kok pakai senter. Itu ular segede apa, itu tapi buntung. Ular itu segede kayak ban pusok lah, kalau diukur sama ban mungkin ban pusok. Tapi buntung lah Bang. Itu ular asli atau siluman? Ya kalau untuk menurut orang situ itu siluman. Oh, siluman. Atau bahasanya sesepuh situlah. Nah habis itu udah beres-beres, udah saya nyusurin lagi ke air apa, masukin gimana Rip, coba kamu susurin terus sampah-sampah yang tersumbat-sumbat ya Bapak Yan. Saya singkirin semua, saya jebur sampai masuk ke sawah-sawah apa segala macam. Alhamdulillah lancar. Udah balik lagi, pulang lagi sampai pagi. Nah besok laginya bekerja lagi, begitu lagi. Nah kalau untuk masalah sebagian itu kan ada yang mau panen juga. Nah pas itu ceritanya kumpul. Ada istrinya kepala desa, ada Pak Lurah, ada saya, ada warga-warga situ juga lah. Itu kumpul, sebagian ada yang mau panen. Sekitar jam 9 malam, itu Pak Lurah itu, bukan Pak Lurah, kepala desa. Kepala desa itu menawarkan makan nasi goreng. Pas itu, taruh saya kencing dulu, saya bilang. Kencing lah. Nah ketika saya kencing, itu maju itu ada sawah di situ. Nah di situ ada bapak-bapak, pakai bajunya hitam-hitam, terus pakai udang-udang begini. Itu bawa sesajen. Udah gini Pak Lurah, saya bilang. Kalau mau beli nasi goreng, beli aja. Saya enggak, cuman minta nasi putihnya. Kok nasi putihnya buat apa? Ada orang mau panen, itu ada bekakak ayamnya lumayan. Buat saya makan. Oh ya udah katanya. Udah datang nih, udah orang pada makan. Kalau itu kan goak, itu bahasanya di goak. Itu jam 12 malam. Nah jam 9 orang pada makan, saya nggak makan. Udah ngobrol-ngobrol aja di situ. Nah ketika jam 12, mau jam 12, itu saya lihat ke lokasi tersebut yang tadi bapak-bapak bawa itu ternyata nggak ada loh Bang. Nggak ada apanya? Nggak ada orangnya, nggak ada sesajennya. Loh saya bingung lah, dari situ ngelamun. Berapa menit kemudian saya nyamperin lagi. Mana bekakaknya? Katanya ada bekakak, ada buah-buahan. Iya Pak Lurah, saya bilang. Terus gimana? Nggak tahu, nggak ada. Kok nggak ada? Iya saya bilang nggak tahu. Orang tadi saya lihat sendiri kok yang bener. Iya saya bilang. Tapi Pak Lurah nggak tahu kalau itu orang Nggak tahu. Nggak ada yang tahu, cuman saya itu. Bukan temannya atau timnya? Nggak ada. Saya tahu. Itu warga-warga saya yang nanam-nanam di situ ataupun siapa, saya tahu semua.
Mau orang mana, orangnya berbentuk apa, atau siapa, saya tahu semua. Karena saya kan yang mengatur lokasi tersebut. Jadi sawah ini punya siapa, sawah ini punya siapa, ini punya siapa, saya tahu semua. Nah, pas itu memang saya tuh, memang orang itu asing, nggak kenal gitu. Tapi saya kan nggak sadar. Nggak sadar bahwa itu tuh siapa yang mau panen itu tuh siapa. Nggak ada. Pada intinya pas ketika Pak Lurah mau nawarin makan, saya minta itu karena orang itu ada yang mau panen, bawa sesajen. Udah, saya cuma spontan seperti itu. Tapi nggak mikir bahwa orang itu tuh entah setan, entah manusia, entah siapa, nggak ada pikiran seperti itu. Masih berpikir itu manusia gitu. Masa berpikirnya manusia. Orang Pas samperin nggak ada. nggak ada, sekitar jam 12 kurang berapa menit lah. Ada Pak Hari aneh. Udah, Rip sono, kalau mau ambil kakak mah saya minta buah-buahannya. Ya sudah Pak Lurah, saya berangkat ke situ, nggak ada. Saya ngelamun di situ, saya bukan ngelamun sambil nyari gitu, sambil nyari susur sana sini. Ternyata ya nggak ada. Ya kalau untuk kejadian lebih seramnya lagi ketika ke 3 minggu sekian, 2 minggu sampai ke 3 minggu sekian, karena sebagian itu ada yang panen. Gimana tuh awalnya tuh? Nah, ketika ada yang panen kan orang itu kan dijemur, nggak dibawa pulang langsung. Ketika dijemur, itu kan otomatis kalau udah dijemur kan ditutupin kalau sore. Nah, ketika sore udah maghrib ditutupin lah. Ditutupin, dijaga lah. Tahu ada yang nyolong dong. Oke. Nah, saya tunggulah di situ. Sama yang punya itu, iseng numpang ngopi. Memang pas maghrib. Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika maghrib itu kita numpang ngopi di situ. Nah, si bapak ini namanya itu kalau nama asli Rahmat, dipanggilnya Grandong. Iya, dinamanya. Kalau nama asli itu Rahmat, dipanggilnya Grandong. Nah, ketika itu numpang ngopi sambil sambil ngobrol-ngobrol, rokok itu dia itu mau kencing di pohon baujan pas di bawahnya. Nah, ketika lihat lagi begini dan lihat ke atas, dia teriak, "Setan!" Setan siapa? Saya bilang. "Sini setan," katanya. "Setan-setan aja," dia jawabnya. "Itu setan-setan aja." Saya penasaran, saya samperin. Saya lihat ke atas itu mukanya merah itu berbulu, tapi orangnya itu nggak gede kayak anak kecil, posisinya begini. Tapi mukanya merah, rambutnya gondrong, kukunya panjang-panjang. Itu di atas pohon baujan. Itu saya lari duluan, saya teriak gitu. Orang itu mah nggak tahu, saya tinggal entah dia kencing di celana kah, entah dia pingsan, saya nggak tahu lah posisinya. Pokoknya hari itu pas maghrib itu saya tinggal itu. Saya teriak sekencang mungkin, saya bilang setannya itu. Nah, sampai jam 9 itu kumpul lagi. Orang Rahmat itu, Grandong itu, nggak di situ, pindahlah di perapatan. Itu acara apa tuh kumpul gitu? Ya, acara jemur gabah, padi itu. Karena sebagian ada yang panen kan. Nah, panen itu ada yang ya itu tadi, di perapatan itu ada yang jemur di perapatan. Ada yang di bagian sebelahnya perapatan seberang sananya, ada yang seberang siponya, ada yang sebelah kanan, ada yang kiri, ada yang di depan, ada yang di perapatan, macam-macam lah orang itu. Nah, ketika sandiwara itu mulai jam 10, sekitar jam 11 sampai sekitar jam 12, itu dari ujung sana, dari ujung sini itu lari teriak satu persatu. Ada yang bilang batunya itu terbang-terbang. Tutup terpalnya itu kan pakai batu. Biar nggak kena angin biar tutup rapat ya. Itu terbang-terbang, tolong setan. Dari sono lagi tolong setan. Dari sebelah kanannya tolong lagi setan. Kumpullah jadi satu di perapatan. Di situ. Terus apa aja tuh pas dibahas pas kumpul tuh? Nah, kalau pas kumpul itu saya ngomong, "Kamu lihat apa?" "Batu saya terbang-terbang." "Di sini kamu lihat apa?" "Kuntilanak." "Kayak apa orangnya?" "Cewek, rambutnya panjang, tumar, berbentuknya itu ya itu." Saya bilang, "Kayak apa?" "Barangnya perempuan." Kalau saya itu belum lihat langsung, masih belum percaya. Karena yang lihat itu cuman hanya teman saya itu. Nah, habis itu kumpul lagi lah di situ macam-macam. Nah, dari situ itu jam 12 sampai jam 1 mau ke pagi sekitar jam 2 lebih mau ke jam 3 lah. Nah, itu saya lihat itu kan ngumpul, saya madepnya itu sana. Di sana itu ada warung. Posisinya itu ada warung. Itu namanya sebut aja si Ahla ya. Nah, di situ warung itu, belakang dari warung itu keluarlah seekor binatang. Kalau menurut saya itu babi. Tapi saya jawab itu bahasa Jawa. "Iku kirik apa babi?" Nah, teman saya di sampingnya dia jawab, "Kirik." Kirik itu anjing. Kalau bahasa Jawanya itu kirik. "Kirik apa babi?" "Kirik." "Kirik apa babi?" "Kirik." Saya terus sampai kalau sekitar sekitar saya ngucap itu 10 ke atas lah. "Kirik apa babi?" "Kirik."
Kirik apa babi kirik? Nah dari belakang teman saya lagi, bedul. Apa tuh bedul? Babi ternyata. Itu lewat di depan saya itu. Nah ketika lewat, saya pegang senter, teman saya pegang parang. Senter saya nggak bisa dinyalain, parang ini nggak bisa ngangkat. Cuman hanya melongo begini aja. Dia lewat. Sampai masuklah ke gudang garam. Di situ ada gudang garam. Saya cari di situ, udah nggak ada. Berapa meter bang gedenya? Kalau gedenya itu ya apa ya? Segini. Kalau untuk tingginya itu gede sih, Bang. Seginian lah. Itu badannya kalau tinggi itu seginian lah. Gede lah. Posisinya itu babinya itu. Itu ya kayak babi itu kayak orang nggak punya salah aja, lewat biasa aja. Nggak lari, nggak apa gitu loh. Sampai saya bilang kirik babi, dia bilang baru kirik berapa puluh kali baru dia bilang bedul lah. Teman saya tinggal begini doang padahal nggak bisa. Saya sentring nggak bisa. Melongo aja. Habis begitu udah saya bilang pulang lagi. Nah besoknya lagi barulah kita bekerja lagi untuk sebagian yang belum panen. Oh berarti kerjanya malam terus ya? Malam terus. Itu maksudnya biar sawahnya itu nggak kering kali? Iya, jadi kalau gitu. untuk pagi kan saya bilang tadi itu ada orang petaninya langsung. Jadi mesin dari pihak desa itu udah disediakan. Jadi kalau mau ngisi aja silakan. Oh jadi sawah itu malam itu pun ada yang tetap yang nyiramin ya? Ada, ya kita ini tugasnya. Saya kira mah malam udah Enggak, terus dikontrol. Sawah itu kan enggak 1 hektar 2 hektar. Iya, luas banget. Banyak banget gitu loh. Ada yang diwareng, ada yang dipenerus, macam-macam. Nah di situ udah muter lagi, itu bagian di daerah penerus itu. Saya ambil air dulu dari caplokan, saya ngikut, itu di penampungan air di caplokan itu masih ada. Ambil aja katanya. Oh ya udah, ambillah dari sana buka. Saya kan megang kuncinya semua. Ambillah saya berdua. Di situ setiap tutupan saya jebur. Ada yang bolong nggak nih? Oh nggak ada. Lancar, aman, maju lagi terus. Nah ketika di berapa tutupan itu ada yang bolong. Udah kamu sumpel aja, sumpel, cari apalah. Entah kedebuk pisang, entah apa, sumpel lah. Ntar kasih kain apalah, sumpel aja sebisa mungkin. Biar air itu gak keluar. Nah ketika saya sumpel itu berdua, itu sama lurah. Itu pas saya begini itu, saya langsung loncat. Ya nyebut, Allah Akbar itu apaan saya bilang. Apa tuh? Nggak tahu sejenisnya apa, tapi bentuknya itu ya itu lembek gimana gitu, gede lembek gimana lah. Entah dia ular, entah dia nggak tahu lah. Itu hanya itulah. Habis itu ya nggak kapok lagi. Ayo terus punya saya nggak ada kapoknya lah. Ya itu karena saya pengangguran, jadi nggak ada kapoknya, mau setan kayak mau siapa bodo amat lah. Yang penting saya dapat duit. Benar. Itu saya terus susurin. Ketika sampai lokasi tersebut, di situ itu ada pohon randu besar. Di situ ada randu besar. Ketika ada randu besar itu, saya lagi nyingkirin itu bahasanya dami, bekas-bekas orang panen itu namanya dami. Itu kulitnya padi lah. Oke, iya. Itu kalau bahasa Jawanya itu dami. Singkirin. Habis itu berdirilah berdua saya itu. Habis sudah selesai, udah beres, udah. Berdua lah saya itu. Sama Pak Lurah berdiri. Oh, Pak Lurah ikut juga ya? Ikut, kalau Pak Lurah ikut tampil. Karena sebenarnya kalau untuk masalah peran utamanya Pak Lurah. Sama Raksa Bumi tadi, saya hanya membantu. Isinya mah Pak Lurah di kantor doang. Enggak, di sana itu kan karena tadi Pak Lurah itu kan bukan kepala desa. Wakilnya, Pak Lurah itu namanya Kuwu. Lanjut lagi, Bang. Nah, habis itu Pak Lurah itu teriak sekencang mungkin, pocong katanya. Saya pikir itu apa namanya bercanda. Ini lurah ini pocong apa lagi gitu saya bilang. Nah, ketika saya lihat ke kiri, saya nggak bisa bilang apa-apa. Itu saya cuma geletak plak. Pingsan. Pokoknya tahunnya itu saya pagi-pagi dibangunin kepala desa itu ada di pinggir jalan Pantura di samping pintu tutupan kali. Di situ? Jadi pintu air. Gila di Pantura. Pantura, ini sampingnya ini pintu air. Ini saya di rumahnya itu namanya kalau bahasa Cinanya Oe, kalau nama bahasa Jawanya itu Yanto, rumahnya orang Cina, orang Kristen. Diletak di pinggir jalan Pantura itu? Saya di situnya, motor di pinggir jalan Pantura, saya di pas terasnya rumah orang Cina itu. Iya, terus? Nah situ bangun lah, kamu tuh sembarangan motor ini dan itu. Loh, saya bilang nggak tahu Pak Lurah. Ya kalau Pak Kuwu kalau di sana itu bahasanya. Pak Kuwu,
Terus ngapain tidur sini? Nggak tidur di sini. Saya itu sebenarnya saya pingsan di sana. Ceritanya begini-begini saya ke lurah. Lah terus lurahnya gimana? Ya lurah nggak tahu. Pokoknya tahu-taunya saya tuh lihat berdua itu, pertama lurah itu bilang pocong, teriak pocong. Saya lihat tuh nggak bisa apa-apa, cuma saya pingsan. Tahu-tahu ada di sini lah, dibangunin oleh Makuwu. Nah dari situ nggak ngikut 2 hari saya itu sakit. Tapi gimana? Aduh meriang saya bilang. Saya langsung meriang gara-gara ngeliat. pokoknya itu spontan hari itu pun saya menggigil. Panas dingin. Ketika panas dingin barulah saya ikut lagi. Udah sembuh Rip, insya Allah lah saya mendingan. Kalau sembuh sih belum, tapi insya Allah saya bisa lah, saya bilang. Ayo ikut lagi. Karena bayaran saya itu ya ketika orang itu panen. Jadi sebelum kita selesai menjalankan tugas saya nggak bisa dapat duit, belum dapat duit. Jadi ketika udah panen semua, itu bayarannya untuk per kintal. Satu bau itu kalau nggak salah 1 hektar, itu 2 kintal, 1,5 kintal. Nah dari jumlah ada berapa puluh hektar, barulah dikumpulin padinya, barulah dijual, barulah jadi duit. Itu bayaran saya, barulah gajian. Nah menjelang sekian bulan, 1 bulan lebih lah, itu kejadiannya itu jam 2 sore. Orang mabok itu naik motor kencang, gusurlah jatuh. Itu berdua atau sendiri? Dia sendiri. Nah di samping itu pohon baujan itu adalah warung. Itu namanya Mang Wasman. Itu posisinya begini, tengkurap. Ketika dibalikin sama Mang Waswan, udah nggak ada napas. Meninggal di tempat ini, muka itu hancur lah. Itu orang mabuk itu orang muntur. Udah ngebut kali bawa motornya. Ya orang posisi orang mabuk entahlah. Pokoknya pada intinya taunya wah bro, jatuh nggusur motor entah kemana, orang kemana. Terus? Nah habis itu meninggal, dibawalah ke ambulan. Itu nggak ada yang berani nyentuh. Cuma pertama awal doang dibalikin, terus udah ini panggillah ambulan, diurus-urus biarin aja lah. Cuman di situ tuh ada orang iseng. Itu namanya sebut aja si Allah ya. Itu teman, itu orang iseng. Itu dikasihlah jeruk nipis. Gimana taruhnya? Di posisi pas darah itu, pas orang meninggal itu. Pas di TKP Di TKP itu. Terus? Nah ketika pas lagi saya mau berangkat itu sekitar, ya biasa kalau asli itu jam 4. Kalau biasa sebenarnya jam 4. Cuman pas itu saya berangkatnya itu karena udah sebagian ada yang panen kan. Jadi saya maghrib terus. Nah ketika maghrib saya posisi lagi naik motor. Perasaan itu aja orang minta tolong, suaranya cowok. Itu di mana? Posisinya di samping baujan TKP itu. Yang kemarin itu pas tunggu apa namanya padi, ada orang yang muka merah itu. Nah itu dibilang tolong. Saya lihat-lihat itu memang nggak ada. Saya berhentilah di situ, saya lihat, saya muter ke empang-empang, depannya itu empang lele, sana itu empang bandeng, depan-depannya itu. Itu sini ada jembatan, agak lurus lagi itu arah ke perapatan. Saya kan ke perapatan baru ambil kanan ke ke lokasi Pugar itu, tempat tongkrongan, base campnya itu. Itu minta tolong. Tapi nampakin sosoknya? Pas itu belum nampak, cuman hanya suara. Saya bilang apa dalam mati apa yang orang kejadian yang meninggal itu, nggak mungkin lah saya bilang masa orang meninggal hidup lagi. Udahlah masa bodoh orang nggak ada orangnya. Saya sempat matiin motor, saya turun. Saya lihat-lihat itu maghrib kalau di sana sepi bang. Nggak ada orang berani keluar. Kalau orang Jawa Indramayu itu kalau maghrib itu semua masuk. Rumah ya? Iya. Saya itu dibilangnya apa sih ya, bahasanya memang susah dibilangin lah kalau saya. Ya bilang itulah tadi. Saya tuh percaya nggak percaya. Pokoknya saya nekat, entar kalau mau berangkat apa habis maghrib. Saya maghrib itu udah berangkat. Orang belum berangkat saya udah berangkat. Giat banget saya itu. Nggak percaya yang namanya begitu-begitulah. Walaupun saya udah masih belum percaya, masih nggak kapok saya. Ayo situ terus, saya ngeberangkat, tolong ya, kumpullah di situ. Biasa telepon apa, di mana Rip? Udah berangkat saya, keras amat, ya. Biasa di base camp, di Pugar, ya bilang. Di situ ngopi-ngopi lagi. Nah pas itu, saya belah yang pertama, itu pas itu air udah habis. Di air caplokan pintu air itu, tinggal di penampungan, ada 2 penampungan. Di buah penampungan itu saya ambil air di situ, kita sedot buang ke kali itu, namanya ke kali itu kali kecil kalinya itu untuk saluran ke sawah, kecil banget kalinya untuk nyalurin ke sawah itu. Nah sebelum nyalur ke sawah itu lewat empang,
empang lele juga. Nah ketika saya jalan sambil ngurusin itu, mesin kan udah jalan, udah lancar. Tetap kalau diambil di situ jangan lupa yang namanya gudang garam merah. Pokoknya kalau mesin di situ itu gudang garam merah itu nggak gagal, harus biar mesin itu nggak mati. Mati itu ketika rokok tersebut habis. Mistisnya di kampung saya itu. Hanya saya berjalan sekitar jam 8 itu masih sore. Oke, maaf teman-teman ya, mungkin agak sedikit noise. Tadi baru turun hujan, gede banget. Kita sempat tungguin, nggak berhenti-berhenti. Oke, lanjut lagi. Nah, sekitar masih sore itu sekitar jam 8. Ketika jam 8 itu, saya lihat itu ikan berterbangan. Ikan terbang? Ya, ikan lele itu. Itu di samping punya Pak Haji almarhum sih. Pak Haji Tori itu. Gudang garam, itu pabrik, bukan gudang, pabrik garam. Untuk mencetak garam-garam yang kotak-kotak apa. Di situ. Itu ikan berterbangan. Turun itu cuman kepala sama durinya doang. Kok saya bilang ikan ini bisa berterbangan apa? Saya bilang. Merinding-merinding saya. Mau lari, aneh. Tau-taunya di depan itu pluk, kepala sama duri. Pluk lagi kepala sama duri. Nah, habis dari situ saya ikutin lagi. Nah, pas pentokan empang tersebut itu ada sesosok kuntilanak. Itu mukanya itu asli saya lihat sendiri ya. Entah kalau yang kayak di TV peribahasanya yang mukanya merah ataupun apalah, hancur pun nggak tahu lah. Itu kayak di TV. Kalau menurut saya itu asli saya lihat itu segini mukanya itu bertaring. Dia entah lari kemana, saya berlari kemana. Jadi ketika dia habis makan dia berbalik ke saya, dia berbalik jadi amprok begitu loh, amprokan gitu loh. Samprogan ya. Nah, langsung setan, saya langsung jebur lah, kepleset, refleks saya itu. Di antara terbang itu apa ya, kebalik begini loh, jadi begini loh, jadi bukan serap bukan, dan naik itu begini. Dan saya juga jatuh begini kepleset, refleks saya itu, teriak sekencangnya, karena nggak ada orang. Yang kerjakan cuma saya dua. Andai pun ada orang kumpulnya itu di sana pusatnya pugar itu. Jadi pada mencar masing-masing. Masing ngatur, nggak ada yang tahu. Wah, gila, sawah kan luas banget sob. Laut itu suat banget di situ. Udah. Habis itu ya udah saya geletak di situ. Cuman saya bisa nyebut istighfar aja. Di situ sambil pelan saya istighfar, astagfirullahaladzim. Terus saya bilang. Udah ketika ada enakan lagi, baru saya bangun lagi. Nggak kapok lagi saya. Iya, jangan sampai kapok dong. Iya, karena saya belum gajian. Oke. Nah, di situ saya belum kapok lagi. Tetap saya berjalan lagi. Nyusurin kali tersebut. Udah jalan, udah masuk sana sini apa. Alhamdulillah lancar lagi. Sebagian ada yang mau panen lagi. Besoknya itu ada yang mau panen. Kita biasa balik. Habis balik lagi, biasa berangkat maghrib lagi. Orang itu kan biasa kadang jam 4, kadang pokoknya saya mau maghrib terus awalnya doang. Saya nurut itu sesuai jam tepat itu. Awal ketika udah kesininya karena udah dilepas, udah ngerti kan. Ada saya berdua, kadang-kadang sendiri saya. Kadang berdua, kadang sendiri. Ya pas hari itu saya kerja sendiri. Bapaknya dia itu lagi nggak enak, padahal lagi meriang lah, mungkin kecapean lah. Lagi nggak masuk dia? Ya nggak masuk, berangkatlah saya sendiri. Tapi sebelum itu bapaknya kan udah kasih tahu, Rip malam ini saya nggak berangkat. Baru saya kontak teman. Bro, saya bilang saya kerja sendiri. Emang kerja apa? Saya di sawah sekarang. Oh iya, kamu kan sekarang di sawah ya, katanya begini. Kamu nggak takut? Saya bilang ya takut, cuman gimana saya butuh duit, saya bilang. Bisa nggak sih temenin saya, udah masalah rokok apa segala macam, kamu mancing ikan mas, mau ikan lele, seenak lah, sepuasnya lah. Anggap aja lu punya sendiri walaupun itu punya orang, saya bilang. Nggak apa-apa, udah ayo urusan saya, mau jagung kayak mau apa banyak gitu. Udah mau. Pokoknya habis maghrib itu harus sampai di sana. Nah kalau teman saya itu maghrib udah sampai di sana, saya habis maghribnya. Nah ketika saya di situ teman-teman itu 4 orang udah pada kumpul. Ketika sampai lokasi di Pugar itu biasa di Saung itu di base camp itu. Jadi dia berapa itu buat nemenin Abang Ari? Untuk nemenin saya. Cuma nemenin hanya itu doang, untuk pekerja saya sendiri tetap. Cuma untuk nemenin ngobrolnya doang ketika saya istirahat gitu loh. Nah ketika itu ngobrol-ngobrol sekitar jam itu malamnya. Habis pekerja muter sana sini, ngisi air sana sini nggak ada apa-apa. Sekitar jam 11:30. Itu lagi kumpul sambil gitar-gitaran, ada yang mancing, ada yang gitar-gitaran. Awalnya itu orang satu kencing. Saung, itu pas di belakangnya itu, yaitu pohon baujan yang gede itu.
Nah depannya ini empang, ini sawah, belakang sawah. Itu akan empang emas di sini. Ketika kumpul di situ, udah kencing itu diludahin awalnya. Itu baunya itu kayak bangke lah, busuk baunya itu. Dia diludahin teman. Diludahin teman saya itu. Terus? Pas lihat, ini bau bangke apa ya? Gitu, ludah apa burung bukan begitu katanya. Apa segala macam. Tetap kencing deh, kencing lagi karena belum lepas lah kencingnya itu, belum selesai kan. Kencing lagi, ludah lagi. Nah ketika ludah lagi, bro sini katanya. Ada apa? Ini saya diludahin apa katanya, kencing apa namanya, bau busuk banget di ludahnya pas saya kencing katanya. Kencing di mana, di pohon ini ya. Kumpullah di situ, saya kumpul di situ semua itu malam itu sekitar 12 jam setengah 12 itu. Nah ketika kumpul itu lihat busuknya itu memang minta ampun. Ketika busuk, lihatlah ke atas. Itu cuma ketawa, cuma begini posisinya. Nunduk, rambutnya panjang, itu di atas di pangnya. Cuma gitu, itu doang ketawanya itu. Terus gimana kalian? Barulah pada loncat semua. Ada yang ke empang, ada yang ke sawah, macem-macem loncat itu, bubar semua itu. Kaget ya? Kaget semua. Nah kalau yang satu teman saya itu pingsan di situ, saya tinggal itu. Pokoknya dari 5 orang itu termasuk saya itu udah bubar semua itu. Ketakutan, satu pingsan sampai pagi. Oh, pingsan? Pingsan sampai pagi yang satu itu. Ditinggalin? Ditinggalin, orang nyelamatin sendiri-sendiri. Motor pun ditinggalin semua. Terus makanya kemana larinya tuh? Lari arah pulang. Ini lari arah pulang, tapi berbeda-beda arah gitu loh. Ada yang lewat sini, ada yang lewat sini, ada yang lewat sini. Berbeda-beda, ada yang lewat empang, ada yang lewat jalan aspalan, ada yang macam-macam lah lewat sawah. Tapi pada intinya dia lari ke arah pulang. Lari ke arah ke pemukiman desa. Ke jalan Pantura, baru ke pemukiman desa, barulah dia pulang. Nggak mikirin motor, biar aja. Saya sampai rumah saya kelamun. Saya kelamun itu pikiran, ini gimana motornya. Kalau mikirin motor saya itu. Bukan mikirin teman saya, kan tahu teman saya kan pada bubar semua. Nah, kalau yang pisan itu saya nggak tahu. Tahu-taunya itu pagi ada celentingan. Bahwa ada 1 orang lah teman kamu pingsan di sana. Gitu. Cuman kalau saya pikiran itu pikiran motor, bukan pikiran teman saya ini dimakan setan enggak ataupun enggak. Saya pikiran motor, tahu dicolong. Mau ke situ saya nggak berani. Pokoknya saya ngelamun aja udah di rumah. Dari situ 2 bulan kemudian posisinya itu tengah malam, itu sekitar jam 1. Itu membedah air yang kedua. Mesin pertama nggak nyala. Pinjam ke sebelah, coba mesin kamu bawa ke sini, nggak nyala. Mesin tarik itu. Sampai mesin dompleng orang, apa namanya, Sukaratu Subang itu punya Pak Lurah. Coba pinjam domplengnya, nggak mau nyala juga. Minjam lagi itu sekitar 5 mesin nggak ada yang mau nyala. Nah habis itu udah akhirnya nggak kerja lah, karena mesin nggak ada yang mau nyala. Dikasih rokok, dikasih itu, biasanya itu asal rokok mau nyala. Hanya kumpul aja di situ. Pokoknya ya kumpul itu yang namanya tadi yang bahasa ketawa itu pokoknya udahlah, udah dianggap aja lah apalah. Tiap hari dia, entah di maghrib, entah di malam, entah di jam 10, entah di tengah malam, entah apa, entah subuh, itu ketawa itu pasti ada, walaupun sebentar. Nah, keesokan harinya karena udah kerja, kumpul-kumpul aja begadang nggak jelas di situ, barulah keesokan hari lagi pulang, terus berangkat lagi, ambillah mesin baru. Oh, mesin baru. Coba kamu beli mesin baru, itu Tianli mesinnya itu 24 PK. Sekalian itu jebol, habisin semua air itu, karena benar-benar lagi mau panen. Ke 3 bulan ke 4 bulan lagi, 1 bulan, pokoknya 1 bulan lebih lah itu mau panen soalnya ini. Habisin semua aja lah. Ambillah mesin, gotong itu ada sekitar 4 orang. Gotong mesin 24 PK itu. Itu namanya mesin Tianli itu. Ambil di toko. Gotong, beresin semua, pasang spiral, kencengin semua, segala macam apa. Biasa maghrib saya berangkat lagi. Nunggu di situ, di tempat lokasi. Saya ngopi sambil ngerokok. Kalau kopi sama rokok, tiap hari udah di situ. Tadi nggak ada bahasa, oh ini ada air, nggak ada kopi, nggak. Tiap hari udah ada di situ. Dari pagi itu yang berangkat orang tani-tani itu pada nyediain kopi sama air. Jadi kita berangkat itu cuma hanya bawa rokok doang.
Udah siapin semua. Udah disiapin semua sama yang punya sawah-sawah tersebut. Ada yang ngasih kopi sekian, ada yang gula sekian, ada sekian. Pokoknya nggak kurang lah. Termos pun di situ banyak, udah kayak apalah termos saja. Pokoknya nggak kurang lah. Sampai pagi itu pun entah habis itu ada lagi gitu loh. Karena memang udah disiapin semua. Ada yang bawa ini 2 termos, ada yang 1 termos yang punya sawah itu. Nah habis itu ketika 4 bulan kemudian panenlah semua rata. Ketika panen semua rata itu papayan itu kenalah kiong. Kena kiong, belah di sininya kakinya itu. Awalnya kecil, cuma segini lah. Akhirnya saya lebar, dibawalah ke rumah sakit dengan alasan infeksi. Ketika masuk, itu malam sekitar jam 10 itu. Itu teriak cuman bilang cewek. Itu ada cewek, itu ngaco lah. Oh, Pak Wayan ngomong gitu? Ya, cewek. Bilang mana, itu Rip cewek. Nggak ada saya bilang cewek itu. Cewek, ngawur bapayan ini. Udah, jangan mikirin apa-apa. Udah tidur, saya bilang. Itu Rip cewek, udah. Kayak apa ceweknya? Orangnya cantik, pakai baju putih-putih. Itu ada jadi pojok pintu. Nah, habis dari situ, 2 hari kemudian itu mending. Mending tuh apa? Agak inian lah. Mendingan. Agak mendingan gitu loh. Oh iya, Ya. Awalnya agak mendingan. Iya, agak mendingan. Kalau bahasa Jawa saya itu mending katanya. Udah mending itu mendingan, bahasa Indonesia mendingan lah ya. Iya, Nah, itu bahasa mending kita ya. Udah mendingan. Ya udah mendingan lah. Dibawalah pulang. Ketika dibawa pulang, bapaknya ini bilangnya itu monyet macam-macam lah. Semua binatang itu. Kadang yang setan inilah. Monyet lari ke atas ini segala macam. Apa saya bilang mana? Itu Rip ini. Itu udah melekin rame. Seminggu kemudian meninggal lah. Ah, meninggal? Meninggal. Pak Wayan ini? Iya. Ya dari situ orang itu panen semuanya, kita berangkat sendiri. Jadi kita cuman hanya nampungin bayarannya. Karena kan belum bayar, bayarannya kan udah panen semua. Saya berangkat sendiri, Pak Wayan kan udah almarhum meninggal. Saya berangkatlah sendiri, diwakili sama lurah, dibagi tugas. Kamu kalau sawah sana minta yang udah panen sekian kintal, saya yang kesini, saya kesini. Hanya kumpul semua, dapat berapa ton itu semuanya itu, kurang lebih 11 ton lah. Nah ketika dapat 11 ton dibagi lah orang 3 sama almarhum tersebut. Nah nih Bang, kalau petani ya Bang ya, petani kayak gitu kan, mungkin Abang bagian drainasenya ya, bagian perairan. Nah kalau Abang misalkan gini, tadi kan 10 kintal itu ya, 11 kintal ya. Kalau untuk keseluruhan itu 11 ton. 11 ton ya. Keseluruhannya. 11 ton. Nah terus dibagi 3 orang. Dibagi 3 orang. Gaji Abang selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Jadi gajian itu bukan per bulan. Bukan. Jadi per hektar itu sekian kintal, 1,5 kintal. Kalau per bau itu 1 kintal, kalau per hektarnya itu 1,5 kintal. Jadi kalau udah panen baru gajian? Panen baru gajian. Untuk sehari-harinya itu kadang kita ngutang, kadang dikasih kepala desa. Oke. Kadang-kadang itu. Karena Pak Kepala Desa itu kan punya sawah juga. Rip, udah sekalian minta tolong asin air ya. Ntar ini mesinnya di situ, ambil aja, ntar ini itunya, ntar saya kasih rokok. Oh gitu. Kasih Termasuk saya. petani juga sama? Termasuk petani juga, kadang-kadang kalau yang nggak berangkat, nggak mau ngisi ya saya isiin. Karena pada intinya saya itu cuma tugasnya dari tambak buang ke kali. Nah untuk dari kali ke sawahnya itu mereka masing-masing. Nah ini kalau Bang Ali sempat dengar juga gak kalau para petani di daerah situ pernah ngalamin horor juga, petani sekitarnya tuh? Nggak. Pernah, mungkin namanya lagi nongkrong tiba-tiba Banyak. mistis gitu? Banyak lah. Salah satunya apa tuh Bang? Kalau satu ya, kalau dengar itu ya sama, itu yang posisi di paling belakang perbatasan air tawar sama air asin. Di situ ya jenis ular juga. Ular juga itu di galengan di atasnya, sama sekitar ya malam juga. Nah nih Bang, kalau untuk nanam padi ya, kayak petani sendiri itu kan ditanam nih satu-satu gitu kan, ternyata udah tuh selesai itu besoknya itu diapain Bang? Disiram? Ya dikontrol tiap hari, ada yang disiram, dikasih pupuk lah, dikasih apalah, ASI obat lah. Itu setiap hari? Tiap hari. Dikontrol sampai tinggi, ntar disemprot kayak semprotan hama, obat lah, segala macam apa. Dan panennya per 4 bulan? Sampai beranan, kadang 4. Kalau itu ya sebenarnya sih kalau untuk normalnya itu sekitar 8-9 bulan sih. Lama ya? Lama. Oh, saya kira 2 bulan. Enggak. Oh iya lama ya?
lama. Itu kan Misalkan masalahnya kan gaji-gajian dong ya. iya, tapi itu kan kita kan udah berjalan pas itu ngikut. Udah berjalan sekian bulan baru saya ngikut bantuan. Jadi nggak dari nol saya itu. Enggak itu pas itu. Karena pas itu juga memang saya kerja di keramik. Di keramik. Iya sebelumnya. Cuman karena berhubung sepi nggak ada bongkaran, nganggur lah saya. Lagi free ya. Ya lagi free lah nganggur. Diajak Kira lah. jadilah tempat yang nyiram-nyiram air bagian malam ya. Ya bagian malam Malam saya. dikontrol juga ya ternyata ya. Kontrolnya itu, di kontrolnya itu ada yang kadang-kadang orang itu kan kasihannya itu kalau orang yang nggak datang itu. Orang datang itu kan dilihat kan sawahnya kan kadang-kadang nggak diisi. Karena tugas saya itu kan bukan ngisi ke sawah, ngisinya ke kali. Nah dari kali ke sawahnya itu kan orang yang punya sawah masing-masing. Jadi saya lihat itu kadang-kadang kasihan kalau orangnya nggak ada. Itulah baru saya engkolin, saya masukin. Itu kadang-kadang entah orang itu lagi capek, entah lagi sibuk, kita nggak tahu lah. Iya, iya. Kadang-kadang kemana habis kondangan repot Rip ini itu. Oh ya udah saya isiin. Oh udah makasih Rip, ya kasih rokok kadang-kadang. Iya, iya. Alhamdulillah. Di petani saya itu di Pantura itu banyak kejadian-kejadian yang horor, Bang. Banyak orang kecelakaan dan gentayangan atau mengganggu warga-warga setempat. Jalur Pantura itu. Jalur Pantura itu. Oke sob, mungkin ya kisah pengalaman horor yang ada sama Bang Arif ini bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh nih kita punya. Jadi ya semangat para petani Indonesia, karena perjuangan teman-teman petani bisa membuat kita bisa makan nasi, bisa makan sayuran, banyaklah hal-hal seperti itu, dan bisa dibilang berjasa banget ya, karena kalau nggak ada petani gue mau beli beras gimana? Masa impor mulu? Impor mulu. Bercanda. Udah nggak usah bahas politik. Lagi panas nih. Lagi tahun-tahun yang panas. Semoga bulan Februari segera berlalu biar adem lagi. Dan semoga Indonesia punya pemimpin yang baik, yang jujur, yang bisa membangun negeri ini. Semoga Cetara Membahana bisa bikin planet lagi di planet Mars, di Pluto, atau di tempat-tempat lainnya. Bercanda. Di Indonesia itu udah bersyukur. Negeri yang damai, tentram, rakyatnya baik-baik, pemerintahnya juga adil, jujur. Wah, pokoknya Indonesia tuh luar biasa. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang ya. Jauh-jauh dari Indramayu nih Bang. Coba nih Bang, sapa warga Indramayu di rumah dengan bahasa Indramayu. Nah, wong lo sarang ampura untuk keluarga kita sing waras-waras lah. Buatan kita udah salah jaluk mape. KB batur lo sarang, sedulur sarang, salamnya kalau keluarga. Semoga sehat selalu lah. Amin. Nje. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.